Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Ini tuh adalah Vivo V21 yang harganya Rp4.399.000. HP ini tuh tidak saya rekomendasikan untuk kalian beli dengan beberapa alasan ya. Yang pertama, HP ini tuh sama persis ya dengan Vivo V20 kalau kita lihat di bagian depannya. Kemudian kalau di bagian belakang, seandainya ini warnanya tidak diganti, maka akan sama persis juga dengan Vivo V20. Kameranya juga masih sama persis, ada kamera utama 64 megapiksel ditemani kamera 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Kamera depannya juga masih sama persis 44 megapiksel. Tidak jelek, hanya tidak ada perubahan dibandingkan Vivo V20. Desainnya masih tipis 7,4 mm, kemudian beratnya sekitar 170-an gram, dan ini masih ada jack audio 3,5 mm nya. Walaupun bodinya tipis, baterainya juga masih cukup besar ya, sama dengan pendahulunya 4000 mAh dan sudah fast charging 33 watt. Bukan hanya di bagian luarnya, di bagian dalamnya juga hampir sama. Chipsetnya masih sama, Qualcomm Snapdragon 720G. Versi Androidnya versi 11, kemudian Vantos OS juga versi 11. Memori internalnya juga masih sama, 128 GB. Yang menjadi pembeda palingan di bagian RAM-nya ya. Di Vivo V20 itu 8 GB, sedangkan di Vivo V21 sama 8 GB, tapi masih bisa ditambah lagi 3 GB yang diambil dari memori internalnya. Dan saya rasa ini cuma marketing saja ya, karena RAM 8 GB itu saya rasa sudah terlalu cukup ya untuk pemakaian harian kita, dan kecepatan yang ditambahkan 3 GB dari memori internalnya itu saya rasa tidak sama dengan RAM aslinya yang 8 GB. Meskipun chipsetnya masih sama dengan pendahulunya, dengan skor AnTuTu benchmark di angka 348 ribuan, saya rasa masih cukup atau lebih dari cukup untuk mengakomodasi kebutuhan harian sebagian besar pengguna dari Vivo V21 ini. Sama seperti Vivo V20, NFC juga ada di Vivo V21. Layarnya juga sama dengan pendahulunya, sama-sama bagus, pakai panel AMOLED, bentangnya 6,44 inci, resolusinya Full HD+. Tapi yang saya sayangkan kenapa masih pakai 60 Hz, sedangkan kompetitornya dengan harga yang lebih murah ada yang 90 bahkan 120 Hz. Poin plusnya sudah mendukung HDR10, jadi untuk menampilkan konten-konten tertentu warnanya akan lebih keluar. Dan sebagai kesimpulan, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, HP ini tuh tidak saya rekomendasikan dengan alasan kalau kalian itu pengguna Vivo V20 yang pengen upgrade ke Vivo V21. Karena peningkatannya cuma sedikit, jadi daripada buang-buang uang, mending uangnya ditabung atau untuk membantu sesama, karena ini kan lagi masa pandemi, jadi mungkin uangnya bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Tapi kalau kalian belum pakai V20 dan kepengen HP dengan desain cakep, layarnya bagus, suaranya juga bagus, kameranya juga nggak kalah bagus, bisa diboyong Vivo V21 ini dan saya rekomendasikan.